Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pada September 2014, Frank Barat, seorang aktivis HAM, koordinator Russell Tribunal on Palestine, dan Presiden Palestine Legal Action Network menutup kata pengantarnya yang menggugah tanya dan pemikiran pada buku On Palestine karya Noam Chomsky dan Ilan Pappé sebagai berikut. Isu Palestina adalah simbol dari apa yang salah dengan dunia. Peran yang dimainkan negara-negara barat, keterlibatan berbagai perusahaan dan institusi membuat kasus ini menjadi sangat spesial. Fakta bahwa Israel sebenarnya menerima karpet merah dari dunia barat dan mendapat manfaat dari pelanggaran hukum internasional mengartikan bahwa kita semua memiliki peran dalam mengakhiri ketidakadilan yang dihadapi orang-orang Palestina. Untuk menjelajahi kasus Palestina, penting untuk memahami di mana kita berdiri sebagai manusia dan apa yang kita perjuangkan. Karena menemukan solusi untuk pertanyaan ini kemudian dapat membuka pintu menuju visi baru, dunia baru, dan kemungkinan baru untuk kita semua. Palestina perlahan menjadi global, isu sosial yang perlu diterima oleh semua gerakan yang berjuang demi keadilan sosial. Akhirnya Frank Barat bilang, langkah selanjutnya adalah menghubungkan titik-titik di antara berbagai perjuangan di seluruh dunia dan menciptakan garis depan yang benar-benar bersatu. Kita banyak, kita akan menang. Alhamdulillah Bapak Ibu Majelis Ilmu Syahrul Ramadan yang dirahmati Allah, hari ini Majelis Ilmu Syahrul Ramadan Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia telah mengundang Ibu Dr. Dina Y. Sulaiman yang sama-sama kita ketahui sebagai seorang pakar geopolitik Timur Tengah dan sangat konsisten menelisik berbagai pelanggaran dan kesewenang-wenangan yang terjadi di Palestina. Nah, karenanya tema majelis ilmu kita sore hari ini adalah dapatkah hukum internasional membebaskan Palestina? Selanjutnya untuk menemani Ibu Dina dan memandu diskusi telah hadir juga Mbak Nurul Fatimah Hasbullah dari Divisi Riset dan Hukum Fatimiyah Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia. Hadirin, tidak berpanjang kata lagi, saya undang dengan hormat untuk duduk di depan Ibu Dr. Dina Y. Sulaiman dan Mbak Nurul Fatimah Hasbullah. Semoga kita semua yang hadir dapat mengikuti majelis ini dengan hikmat dan antusias. La Nabi wa alihi sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Kita banyak, kita akan menang, Palestina will be free. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li haza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Perkenalkan, selamat sore. Saya Nurul Fatimah dari Divisi Hukum dan Riset Fatimiyah Ijabi.
Perkenalkan, izinkanlah saya di majelis ilmu kali ini untuk menjadi moderator. Semoga Ibu, Bapak, kemudian juga guru kami selalu diberikan kesehatan. Terima kasih juga pada kesempatan kali ini kita juga kehadiran dari Ibu Dr. Dina Sulaiman selaku dari pakar geopolitik Timur Tengah. Assalamualaikum Ibu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ibu untuk kehadirannya. Dan pada majelis ilmu kali ini kita akan kembali membahas mengenai tentang serangan masif Israel khususnya di jalur Gaza maupun secara umum terhadap rakyat ataupun warga Palestina. Tadi seperti yang sudah dibuka oleh Ibu Uli, sungguh bagus sekali tadi kutipan yang disampaikan bahwa perjuangan dari rakyat Palestina itu juga merupakan perjuangan kita bersama, tidak hanya khusus menjadi perjuangan dari warga Palestina. Memang isu ini sudah beberapa kali dibahas di Majelis Ilmu Ijabi maupun Fatimiyah. Namun di pertemuan kali ini kita akan khusus membahas mengenai dari upaya-upaya masyarakat internasional melalui kerangka hukum internasional gitu, karena memang isu ini sebenarnya sudah terjadi lama sekali ya Bu ya, sudah cukup ya benar ratusan tahun ya. 75 tahun ya, 75 tahun, namun memang kembali isunya itu menjadi isu global sejak ada penyerangan dari Hamas di bulan Oktober begitu ya Bu ya. Kemudian dari penyerangan tersebut dijadikanlah alasan untuk Israel memberikan serangan masif terhadap Palestina. Namun sejak serangan masif itu pun masyarakat internasional seperti kemudian dibangkitkan kembali bahwa perjuangan harus lebih diupayakan kembali. Oleh karenanya sejak peristiwa di bulan Oktober tersebut beberapa kali baik yang juga diupayakan oleh Indonesia ya, yang diupayakan oleh Indonesia adalah pertama itu membawa isu ini di Majelis Umum PBB, yang kemudian melalui Majelis Umum PBB di tahun 2023 ini kemudian akhirnya mendorong dari hasil resolusi Majelis Umum PBB ini untuk meminta nasihat hukum dari Mahkamah Internasional. Nasihat hukum ini dimintakan untuk memberikan pandangan terkait pendudukan Israel di Palestina. Kemudian mungkin kita juga masih ingat bahwa kasus ini pun pernah dibawa oleh Afrika Selatan melalui Mahkamah Internasional juga, yang kemudian meminta Mahkamah Internasional untuk kemudian memutuskan bahwa tindakan Israel adalah tindakan genosida. Yang terakhir juga mungkin baru kita saja dengar bahwa juga ada keputusan dari Dewan Keamanan PBB, resolusi Dewan Keamanan PBB, di mana saya nggak tahu apakah pertama kali atau bukan ya Bu ya, tapi pertama kali Amerika tidak memveto resolusi dari Dewan Keamanan PBB, di mana resolusi tersebut adalah untuk menyerukan segera dilakukannya gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Nah, dari upaya-upaya ini menarik sekali untuk meminta pendapat dari Ibu Dina gitu. Sebenarnya sejauh apa gitu Bu dari upaya-upaya ini kemudian berdampak terhadap situasi yang terjadi di Palestina itu sendiri. Ibu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Ya, pertama tentu saya ucapkan terima kasih kepada Ijabi yang telah mengundang saya dalam majelis kali ini. Selamat bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian. Kita hari ini akan kembali membicarakan saudara kita di Palestina yang kondisinya kita lihat setiap hari ya, tiap menit selalu ada update. Kalau kita buka media sosial selalu ada update. Apalagi nih kejahatan yang terjadi, apalagi pembantaian yang dilakukan oleh Israel di Gaza gitu ya. Sehingga memang ini tadi sudah disampaikan, ini menjadi isu yang sangat global dan mempengaruhi sangat banyak orang, dan ini belum pernah terjadi sebelumnya gitu ya. Bahkan saya akan mengutip ya seorang sejarawan Israel, dia orang Yahudi, orang Israel. Tapi gitu ya, dia mencatat dengan sangat teliti apa saja kejahatan yang dilakukan oleh Israel sejak tahun 47. Dan beliau itu dengan tegas menyatakan Israel itu salah gitu ya. Padahal dia sendiri orang Israel, namanya Ilan Pappé. Lalu dia baru-baru ini menyatakan bahwa kita sedang menyaksikan berakhirnya proyek Zionis. Jadi kalau sejarawan itu dia mempelajari sejarah bangsanya, sejarah bangsa-bangsa lain, sejarah dunia, sehingga dengan pemahamannya yang sangat luas itu dia bisa memprediksi apa yang akan terjadi gitu ya. Dengan indikator-indikator seperti ini, kemungkinan inilah yang terjadi. Nah, dia memprediksi bahwa saat ini adalah era di mana Zionisme akan berakhir. Gitu ya. Oleh karena itu, ini adalah momen yang sangat berbahaya bagi korban proyek ini, proyek Zionisme ini, dan korbannya selalu adalah orang-orang Palestina, tapi juga orang-orang Yahudi, karena Yahudi adalah korban dari Zionisme. Jadi penjahatnya itu adalah Zionisme, gitu ya, ideologi yang sangat kejam dan sangat jahat. Nah, kemudian dia bilang, dengan demikian proses keruntuhan Zionisme ini bukan sekedar momen harapan, melainkan juga fajar yang akan menyingsing setelah kegelapan. Maksudnya apa? Era saat ini memang betul-betul era yang sangat gelap, sangat berat. Ya, kita menyaksikan 6 bulan terakhir ini sampai kayaknya sudah di luar nalar kemanusiaan gitu. Kok bisa ada sebuah rezim yang sedemikian kejam melakukan berbagai jenis kejahatan di depan kamera, disiarkan secara live pula gitu kan, didokumentasikan dengan sangat lengkap, tapi tidak ada yang bisa melakukan apapun. Nah, ini memang era yang betul-betul mengerikan, tapi sebagaimana fajar yang akan menyingsing setelah gelap gitu kan. Nah, ini adalah kegelapan yang nanti akan mengantar kepada fajar. Nah, itu yang kata Ilan Pappé ini. Nah, kemudian saya nyambung juga dengan apa yang disampaikan oleh Bunda Wi tadi ya, bahwa kita harus menunjukkan kita berdiri di sisi yang mana nih gitu ya. Ketika era kegelapan ini kita ada di mana? Itu akan menjadi pertanyaan buat kita dan pertanyaan buat semua orang, termasuk pertanyaan atau ujian bagi lembaga-lembaga internasional gitu ya, termasuk PBB, termasuk Mahkamah Internasional juga. Mereka ada di mana selama era yang sangat gelap ini? Kita tahu misalnya Dewan Keamanan PBB itu sejak 7 Oktober itu berkali-kali sidang, tapi kan diveto terus gitu ya. Hanya sekedar untuk menyatakan gencatan senjata. Amerika Serikat itu tidak mau ada gencatan senjata. Dengan alasan apa? Loh, kalau ada gencatan senjata nanti Hamasnya jadi kuat lagi katanya gitu. Jadi diveto lah. Nah, jadi kemarin itu Senin yang lalu itu akhirnya sebelumnya ada juga diveto oleh Rusia dan Cina ya, tapi itu kejadiannya bukannya mereka nggak setuju gencatan senjata, tapi draftnya itu dibuat oleh Amerika Serikat dan isinya itu seolah-olah gencatan senjata, tapi tidak. Mbak Nurul pasti tahu deh, kan maksudnya bahasa hukum gitu ya, kadang-kadang ambigu gitu. Nah, waktu itu dia pakai di draft itu dipakai kata imperatif gitu. Jadi sementara kata Cina dan Rusia jangan dong, demand harusnya gitu, betul-betul menuntut gencatan senjata. Nah, akhirnya di veto gitu. Pokoknya kita nggak setuju draft itu. Akhirnya bikinlah draft baru yang kemarin akhirnya disepakati dan Amerika Serikat abstain gitu. Tapi gencatan senjatanya kan cuma sampai bulan Ramadan ya. Ya, artinya ini hanya itu tidak memenuhi harapan semua orang punya kemanusiaan ya, kan kita pengennya gencatan senjata permanen, ya kan, dan juga tidak memenuhi
apa yang diinginkan oleh orang-orang Palestina sendiri. Jadi pejuang Palestina itu sudah menyatakan yang diinginkan itu gencatan senjata permanen, kemudian pasukan Israel total ditarik semuanya dari Gaza dan tidak menyerang tidak menyerang Palestina lagi, dan kemudian pengembalian para tahanan. Kan selama 6 bulan ini itu ada sekitar 7.000 orang dari Gaza maupun dari Palestina itu diculik. Jadi lebih tepat kata diculik ya, bukan ditahan, karena betul-betul diculik gitu dan entah di mana gitu kan saat ini. Dan itu ditambah dengan yang sebelumnya sudah ada juga di tahanan di penjara-penjara Israel. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat yang diminta oleh pejuang Palestina itu adalah orang-orang yang sekarang terusir, kan sekarang pada ngungsi ya, pada mengungsi dari rumah-rumah mereka, itu berhak atau dibolehkan untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Kalaupun rumahnya hancur ya bisa dibangun lagi kayak gitu. Dan itu tidak ada satupun yang muat dalam resolusi tersebut gitu. Jadi cuma hanya menuntut atau menuntut gencatan senjata sampai akhir bulan Ramadan gitu ya. Nah segitu saja itu seolah dianggap prestasi itu, karena ruwet banget gitu, sampai bisa itu memang lama sekali prosesnya gitu ya. Ini menunjukkan bahwa Dewan Keamanan PBB itu memang lembaga yang sangat tumpul ya, sulit untuk bisa mengambil keputusan yang melawan kepentingan Amerika Serikat gitu ya. Jadi karena ada hak veto tersebut. Nah kemudian kalau tadi Teh Nurul bicara soal ICJ ya, Mahkamah Internasional. Nah itu kan memang ICJ menyatakan kalimatnya kan meminta Israel agar menghentikan segala langkah-langkah yang mengarah pada genosida gitu kan. Ya sudah, terus pertanyaan siapa yang melaksanakan hukum itu gitu ya. Jadi kalau misalnya nih di pengadilan kita, pengadilan biasa, hakim menetapkan orang ini bersalah dan harus dihukum penjara misalnya. Kan ada polisi yang memenjarakan ya, yang betul-betul membawa orang itu ke penjara. Nah kalau ini nggak ada, siapa gitu kan. Sehingga produk hukumnya baik tadi Dewan Keamanan PBB maupun ICJ ya mengambang saja gitu. Itu problem terbesar dalam hukum internasional seperti itu. Yang resolusi Dewan Keamanan PBB ini memang juga walaupun dianggap sebagai prestasi tapi juga sifatnya hanya sementara ya Bu ya. Tapi kalau dari sisi politik gitu, apakah dengan abstainnya Amerika Serikat ini juga menandakan langkah sesuatu ke depannya Bu, atau memang ada kepentingan Amerika juga yaitu selama bulan Ramadan ya udah kami abstain terhadap hal-hal yang kemudian dimintakan selama resolusi? Iya, pada akhirnya resolusi yang kemarin maupun keputusan ICJ itu tetap kita sambut ya, maksudnya kita itu juga alhamdulillah gitu ya. Kenapa? Karena ini adalah pertarungan opini publik sebenarnya kan, bahwa kemudian Amerika Serikat terpaksa abstain itu menunjukkan betapa kuatnya tekanan publik kepada Amerika Serikat. Kalau sekarang veto lagi itu tambah buruk lagi namanya gitu kan, sehingga ya sudah terpaksa abstain. Kemudian juga kalau kita lihat ICJ meskipun keputusannya juga dicuekin oleh Israel, tapi proses bahwa kasus itu masuk ke ICJ disaksikan seluruh dunia. Bukti-bukti kejahatan Israel itu dibacakan dengan lengkap dalam sebuah tuntutan hukum, itu luar biasa ya, belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak terbayangkan sebelumnya. Jadi ini sebuah kemajuan yang luar biasa, menunjukkan bahwa apa yang terjadi di 7 Oktober itu sebuah breakthrough ya. Jadi maksudnya para pejuang Palestina ini itu kan bukan serangan dadakan, itu persiapannya udah entah berapa tahun ya. Lihat 6 bulan ini mereka terus bertahan ya. Kalau hitung-hitungan antar pasukan gitu sebenarnya pejuang Palestina yang lebih menang. Ya, dari sisi kalau head to head yang dibandingkan antar pasukan, tapi kan Israel kemudian membantai rakyat sipil yang tidak bersenjata gitu ya. Nah, peristiwa 7 Oktober itu ternyata memunculkan bola salju ya, sehingga semakin terbuka kejahatannya Israel yang selama ini banyak ditutupi oleh media ya selama 75 tahun terakhir. Jadi ya ini ada
ada hal yang perlu kita syukuri juga bahwa ini memang hasil dari tekanan opini publik dunia. Iya. Iya Ibu, tadi juga menarik sekali kalau kita juga mengutip dari putusannya ICJ, Mahkamah Internasional, mengenai tindakan genosida gitu, dan tindakan ini pun yang kemudian dimohonkan oleh Afrika Selatan, bahwa Israel dengan beberapa tindakan yang dilakukan oleh Israel itu sebenarnya telah komit to genocide gitu. Kalau dari Ibu sendiri itu apakah memang benar bahwa tindakan-tindakan Israel yang telah dilakukan secara sistematif baik setelah terjadinya peristiwa Oktober maupun sebelum peristiwa Oktober, apakah memang tujuannya untuk kemudian menghapus satu ras, yaitu ras dari warga Palestina itu sendiri? Baik, ya mungkin kita perlu ke ini dulu ya, definisi genosida itu apa gitu ya. Jadi kalau menurut pasal 2 konvensi genosida, genosida itu mencakup 2 unsur utama, yaitu unsur mental. Niat untuk menghancurkan secara keseluruhan atau sebagian suatu kelompok bangsa, etnis, ras atau agama. Jadi ada kata niatnya. Nah di ICJ Israelnya berlindung di balik niat itu kan. Oh kami nggak berniat kok kayak gitu kan. Buktinya apa kami nggak berniat? Kami sudah sebelum ngebom tuh kami sudah menyebarkan pamflet-pamflet supaya orang yang ada di gedung itu keluar gitu. Berarti kami tidak berniat katanya gitu. Mereka berlindung di kata niat itu. Tapi kemudian dari pihak Afrika Selatan, loh niatnya udah berkali-kali dinyatakan. Misalnya Menteri Pertahanan Israel udah mengomongkan, udah bicara sejak awal-awal itu. Kami akan melarang masuknya air, makanan, terus listrik ya, secara total ke Gaza. Nah itu kan udah belak-belakan ya ngomong gitu, jadi nggak ada lagi itu, maksudnya pernyataan soal niat itu tidak bisa diperdebatkan lagi. Memang mereka berniat gitu ya untuk menghancurkan secara keseluruhan atau sebagian sebuah kelompok bangsa, ras, etnis atau agama. Dalam hal ini adalah bangsa Palestina gitu ya. Dan kemudian ada unsur fisik, yaitu tindakannya, tindakan penghancurannya tersebut bisa membunuh atau menghancurkan fasilitas-fasilitas publik nah gitu. Nah, jadi kalau dari sisi definisi itu yang dilakukan oleh Israel sejak 7 Oktober sampai hari ini sudah sebenarnya masuk ke genosida. Tapi sebenarnya sejak tahun 48 pun apapun yang dilakukan oleh Israel sejak tahun 48, 47 ya, di awalnya 47 sebenarnya pengusiran, pembunuhan terhadap orang-orang Arab Palestina, yaitu udah masuk kategori genosida juga, karena mereka memang betul-betul ingin melenyapkan orang-orang Palestina dari wilayah yang kemudian mereka jadikan negara Israel itu gitu ya. Jadi ya memang ini genosida gitu ya. Ya, bahkan juga kalau yang saya baca-baca juga bahkan ada usaha untuk pemutusan garis keturunan juga ya Bu ya, dengan kemudian juga menyerang perempuan, kemudian juga anak-anak, bahkan perempuan yang sedang hamil dan lain sebagainya gitu ya Bu. Jadi memang sudah jelas sekali dari niatnya Israel itu untuk menghapus suatu etnis ataupun ras atau bangsa, itu bangsa Palestina itu sendiri. Tapi juga balik lagi ya Bu, yang menarik bahwa sekalipun Mahkamah Internasional dalam putusannya menyerukan untuk menuntut Israel untuk melakukan beberapa tindakan kewajiban seperti kemudian berupaya untuk tidak melakukan genosida, kemudian juga membuka bantuan kemanusiaan di daerah Palestina gitu. Kalau untuk mengupayakan tidak terjadinya genosida ini mungkin dari media ataupun dari berita kita juga sudah tahu ya Bu bahwa hal tersebut tidak sama sekali tidak dilakukan. Tapi kalau untuk bantuan kemanusiaan ya Bu, apakah kemudian Israel saat ini sudah mulai kembali membuka jalur-jalur kemanusiaan? Ya, sebenarnya saya lupa tepatnya beberapa bulan setelah. Jadi awal-awal perang itu
itu betul-betul ditutup tuh pintu Rafah, sehingga bahkan Sekjen PBB gitu, kurang apa lagi Sekjen PBB Antonio Guterres tuh udah berdiri di pintu Rafah itu nggak dibuka gitu ya, truknya nggak bisa masuk gitu kan. Ya itu luar biasa ini ya kekuatan tanda kutip Israel itu, sampai Sekjen PBB pun diperlakukan seperti itu, nggak bisa masuk. Tapi akhirnya tekanan tambah kuat, memang boleh masuk tapi sangat terbatas gitu ya. Bahkan isinya tuh diperiksa dulu oleh Israel gitu kan, yang truk-truk yang mau masuk itu. Banyak hal-hal yang sebenarnya diperlukan, misalnya anestesi itu nggak boleh masuk gitu kan. Padahal itu kan dibutuhkan untuk operasi, ya kan banyak yang terluka, banyak yang perlu dibius gitu kan supaya nggak sakit. Tapi malah nggak boleh gitu. Dan kuantitasnya terbatas banget, paling sehari 50 truk, 70 truk gitu. Dan itu kita bicara soal logistik untuk 2,3 juta orang, jadi nggak cukup, sama sekali nggak cukup. Itu pun ketika masuk di pintu Rafah, Rafah itu di selatan, nggak bisa masuk ke utara gitu ya, ditahan. Jadi karena tentara Israelnya sudah ada di Gaza, jadi mereka bikin barikade-barikade sehingga truknya sulit untuk bisa masuk ke utara. Kalaupun ada ya sedikit banget. Makanya kita mendengar di media, di pemberitaan itu banyak anak-anak kecil Palestina yang mati kelaparan ya sampai kurus kering, itu ya karena mereka di utara, nggak masuk bantuan ke sana. Kalaupun masuk sangat sedikit. Dan bahkan yang beberapa kali terjadi terakhir ini kan pembantaian tepung itu ya, flour massacre itu. Jadi orang-orang lagi berkumpul menunggu truk yang datang membawa tepung, malah ditembakin gitu oleh sniper Israel gitu kan. Jadi mereka hanya untuk dapat tepung itu udah bertaruh nyawa juga orang-orang Palestina itu. Nah itulah yang terjadi dengan bantuan ya. Nah terus yang ironis banget itu malah akhirnya kan Amerika Serikat dan negara-negara Arab, Jordan, Mesir gitu ya, itu malah memberikan bantuan lewat udara kan. Nah bantuan lewat udara itu mahal karena pakai pesawat ya, bahkan orang Amerika sendiri juga ngomong ini operasi yang sangat rumit gitu kan. Dan kemudian jatuhnya nggak bisa dipastikan di mana, sehingga banyak yang jatuh di laut gitu. Dan terakhir itu ada berita orang-orang Palestina itu sampai ada yang tenggelam. Jadi mungkin saking butuhnya itu makanan, ketika bantuan itu jatuh ke laut dia berenang lah, tapi ternyata terbawa ombak dan tenggelam dan meninggal gitu. Terus juga banyak kasus parasutnya nggak mengembang sehingga petinya tuh jatuh dengan sangat cepat menimpa orang-orang yang di bawah, sehingga banyak juga kematian akibat mereka sedang nunggu bantuan dari atas malah ketimpa peti itu, dan kuantitasnya sangat sedikit gitu ya, jauh sangat kurang dibanding kalau truk yang bawa gitu loh. Jadi ini benar-benar nggak masuk akal. Kenapa nggak maksa Israel buka perbatasan gitu, malah ngambil sendiri keputusan untuk jatuhin dari airdrop itu ya, dari pesawat dengan resiko yang sangat besar seperti itu. Apakah kemudian ini kan berarti dari Israel sendiri ada upaya untuk membuat warga Palestina tetap kelaparan? Apakah ini juga sebenarnya merupakan salah satu strategi, karena kalau baca di media itu banyak sekali ya yang menggunakan istilah famine untuk untuk mengupayakan kelaparan dari warga Palestina ini sendiri sebagai salah satu strategi militer mereka. Iya, memang sudah dari PBB juga sudah menyatakan ya, ini namanya istilahnya apa ya? Using starvation as weapon gitu ya, menggunakan kelaparan sebagai senjata gitu kan. Jadi sebenarnya tujuannya Israel itu apa sih? Kan membuat Hamas menyerah kan gitu ya. Tapi dengan cara apa? Dengan cara menyiksa luar biasa rakyat gitu kan. Sehingga supaya rakyatnya kemudian marah-marah sama pejuang Palestina ini gitu kan. Tapi kan ternyata enggak gitu ya. Mereka tetap menyadari, sudah ada polling juga, sudah ada polling yang terhadap warga Palestina baik Gaza maupun tepi barat, ternyata mayoritas setuju dengan perlawanan para pejuang Palestina ini. Jadi mereka mayoritas ya bertahan gitu ya. Oke, ini memang perjuangannya seperti ini gitu ya. Tapi untuk mencapai kemerdekaan. Jadi yang pejuang Palestina bukan cuma Hamas, kan ada banyak milisi ya di Palestina itu. Ada Hamas, ada PIG, ada PFLP, ada Fatah juga ya, Fatah yang
Fatah itu ada pecah juga, Fatah yang pro sama Israel sama Fatah yang memang berjuang bersenjata juga gitu. Nah itu para pejuang di Gaza ini bahu membahu untuk melawan Israel gitu ya. Dan mereka tidak menyerah dengan meskipun kondisinya sudah sedemikian berat, karena rakyat tetap mendukung mereka gitu ya. Iya Bu, juga ini menyambung dari masih kedudukan dan posisinya Mahkamah Internasional ya Ibu di situasi Israel Palestina ini. Yang tadi itu kita lebih fokus membahas mengenai dari permohonan Afrika Selatan yang fokusnya adalah pada tindakan genosida yang dilakukan oleh Israel. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Ibu mengenai apa yang dimaksud dengan genosida dan tindakan-tindakan apa saja itu yang sudah dianggap sebagai tindakan genosida. Nah, tapi ternyata baik negara-negara maupun organisasi internasional itu sepertinya juga mencoba berbagai jalur yang tersedia gitu berdasarkan kerangka hukum internasional gitu. Kalau tadi lebih kasusnya adalah antar negara kemudian terhadap negara Israelnya gitu, permohonan negara dan terhadap negara. Tapi kemudian ada juga jalur lain yang digunakan yaitu dengan meminta pendapat hukum dari Mahkamah Internasional atau advisory opinion. Nah, dan sesi ini itu berbeda dengan sesi yang Afrika Selatan kemarin. Pada sesi ini itu hampir sebanyak 52 negara itu kemudian memberikan pendapatnya di hadapan Mahkamah Internasional. Dan fokus yang dibahasnya ini berbeda, bukan mengenai genosida, tetapi fokusnya itu adalah terhadap pendudukan ilegal, okupasi yang dilakukan oleh Israel, dan kemudian pelanggarannya terhadap Palestina, warga Palestina berdasarkan hukum internasional gitu. Nah di sini juga menarik Ibu, Indonesia sebagai salah satu negara yang kemudian juga memberikan statementnya baik secara tertulis maupun secara oral itu menyatakan bahwa perdamaian di Israel dan Palestina itu hanya bisa diselesaikan melalui two-state solutions. Dari Indonesia itu mengatakan kemudian juga bahwa ada hak warga Palestina untuk self-determination atau hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Itu maksudnya berarti seperti apa ya Bu? Baik, sebenarnya yang tadi istilahnya apa? Advisory opinion. Nah itu ada beberapa catatan yang menarik sebenarnya ya. Kalau dari Indonesia itu ya Indonesia kenapa kok nggak bisa ikut menuntut ke ICJ ya? Kenapa? Oh karena Indonesia juga tidak menandatangani konvensi soal genosida itu ya. Jadi kita nggak bisa juga ngomong soal genosida karena kita nggak tanda tangan itu gitu ya. Nah kemudian terkait two-state solution, apa sih two-state solution itu? Oh solusi untuk Palestina dan Israel itu berdiri dua negara, satu negara Israel, satu negara Palestina. Masalahnya Israel tidak pernah memberikan kesempatan kepada Palestina untuk punya negara sendiri, gitulah. Memang sekarang itu di PBB itu sudah statusnya Palestina itu udah State of Palestine, sudah negara Palestina. Tapi mana negaranya? Ya, jadi belum punya negara yang berdaulat sebenarnya. Pemerintah yang berdaulat belum punya gitu. Kenapa? Gaza diblokade. Terus tepi barat juga diduduki kan, 70-80% tepi barat itu diduduki oleh tentara Israel kan gitu ya. Nah, kemudian ke tepi barat itu didatangkan orang-orang Yahudi sangat banyak, Yahudi Zionis sangat banyak untuk jadi warga di tepi barat gitu ya, dan itu secara sistematis dan terstruktur. Sekarang pun di negara-negara barat itu sedang dijualin tuh tanah-tanah di Palestina. Jadi ada kayak pertemuan gitu, terus perusahaan-perusahaan real estate tuh sudah jual
ini loh, ini tanah kita mau bikin perumahan di sini, DP-nya sekian kayak gitu. Karena mereka memang menginginkan Gaza dan tepi barat untuk jadi wilayahnya Israel. Jadi dari pihak Israel tuh sama sekali tidak pernah ada itikat baik untuk betul-betul mematuhi oke, Palestina punya negara sendiri gitu. Tapi kan yang dituduh Palestina yang nggak mau kan, yang dituduh selalu Hamas aja yang nggak mau bikin negara, kan banyak itu sering disebarluaskan. Hamas tuh pengennya seluruh Palestina balik ke Palestina lagi. Jadi orang Israel tuh harus dibuang ke laut, harus dibunuh semua. Tuduhannya seperti itu. Padahal kalau kita baca di dokumennya Hamas tidak ada pernyataan bahwa semua orang Israel harus dibuang ke laut, harus dibunuh, semua nggak ada. Yang diinginkan oleh Hamas adalah kemerdekaan. Bahkan ada pasal di dokumen Hamas itu yang mengatakan bahkan kalau kita cuma dikasih negaranya cuma tepi barat dan Gaza, kita juga mau terima, coba kayak gitu. Padahal itu kan hak mereka seluruh Palestina ya sebenarnya. Kan kalau kita lihat dari asalnya itu semuanya Palestina. Tapi kemudian secara sepihak dibagi dua oleh PBB tahun 47. Nah sekarang Hamas sudah ngomong, oke, kalau emang cuma kalau komunitas internasional hanya ngasih kami Gaza dan tepi barat, kami terima. Dengan syarat apa gitu ya, dengan syarat seluruh pengungsi boleh kembali dan lain-lain gitu ya. Tapi kan sudah ada itikat baik dari pihak Palestinanya. Ya sudah, kalau memang dipaksakan seperti ini, oke gitu. Artinya yang ada masalah ada di Israelnya kan gitu ya. Nah jadi kalau banyak orang yang mengatakan bahwa ide two state solution itu sudah mati sebenarnya. Karena fakta di lapangan juga, loh ini orang-orang Israel sudah banyak menempati tepi barat gitu. Jadi kalau misalnya kita cek ya, apa sih proposal Iran misalnya ya, dan beberapa dan negara-negara yang pro mukawamah itu justru proposalnya one state solution. Jadi seluruhnya itu jadi satu negara, negara yang demokratis. Dan di mana orang-orang Palestina yang tadinya terusir boleh semua kembali ke sana dan kemudian dibikin referendum. Memang dengan de facto ketika orang Palestinanya sangat banyak, ya pastilah yang menang memang orang Palestina ya. Tapi kan ketika demokrasi, kalau betul orang Barat menjunjung demokrasi, berarti kan ada hukum-hukum yang demokratis nanti bisa didirikan gitu ya. Artinya dengan proposal seperti ini rezim Zionisnya juga tumbang. Memang harus tumbang gitu kan, sebagaimana dulu di Afrika Selatan itu dulu kan juga rezimnya itu jahat banget ya kepada orang-orang kulit hitam. Apa yang terjadi? Rezimnya ditumbangkan dulu dan kemudian dibuat sebuah pemerintahan baru yang demokratis yang memberikan hak kepada yang adil ya, hak yang adil kepada orang-orang di tanah Afrika Selatan gitu ya. Jadi itu ya, kalau yang bicara soal two state solution itu memang ada problem di situ ya. Real politiknya udah nggak memungkinkan lagi saat ini gitu. Justru yang lebih sekarang banyak disuarakan bahkan oleh orang-orang Israel sendiri ya. Kan orang Israel juga ada yang pro Palestina kan, Miko Peled misalnya tadi saya sebut Ilan Pappé gitu kan. Itu mereka setujunya one state gitu ya. Sudah satu negara aja, tapi ya sudah hak-hak orang yang terusir itu dikembalikan lagi dan seterusnya gitu. Dan kemudian yang menarik yang catatan saya kedua, kan China juga memberikan pandangan ya. Nah, ada yang menarik yang disampaikan oleh delegasi Cina di Mahkamah Internasional waktu itu, dia menyatakan gini, perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Palestina itu adalah hak mereka dan itu bukan terorisme. Nah, ini juga mungkin banyak yang belum tahu bahwa orang Palestina itu berhak untuk melawan. Mau mereka melawannya pakai diplomatik, boleh. Mau melawannya pakai senjata juga boleh dan itu dilindungi oleh hukum internasional sebenarnya ya. Ada di resolusi tahun 82 nomor 37/12 itu menyatakan semua bangsa terjajah berhak untuk memerdekakan dirinya dengan cara apapun termasuk dengan perjuangan bersenjata. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Hamas ini melakukan aksi terorisme, melakukan kejahatan perang, enggak lah. Itu hak mereka untuk melawan gitu ya. Nah itu yang penting juga kita terus suarakan gitu, karena misalnya di media sosial tuh saya masih sering menemukan tuh, ya ini gara-gara Hamas tuh, kenapa kok Hamas menyerang tanggal 7 Oktober katanya gitu ya, padahal haknya mereka dong, hak orang terjajah yang memang melawan untuk mencapai kemerdekaannya. Ya,
Itu juga sebenarnya yang akhirnya dijadikan dasar oleh Israel itu sendiri, baik kemudian ketika memberikan pendapat pada saat sidang Mahkamah Internasional melawan Afrika Selatan, kemudian maupun di berbagai statement publiknya gitu, bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah dengan tujuan untuk self defense, di mana self defense itu juga adalah sebenarnya prinsip yang dilindungi di hukum internasional. Mereka self defense terhadap Hamas. Katanya kalau mereka tidak melawan, maka kekuatan Hamas akan semakin besar dan akan semakin bisa menyerang warga-warga Israel gitu. Nah, menurut Ibu sejauh apa ini kira-kira self defense ini kemudian bisa digunakan, karena pada hakikatnya orang-orang yang terjajah juga punya prinsip self determination gitu. Ya, yang harus dilakukan itu adalah meletakkan dulu objek hukumnya ya. Ini Israel ini penjajah atau bukan? Pasukan pendudukan atau bukan? Menurut hukum internasional, menurut berbagai resolusi yang sudah keluar, iya mereka pasukan pendudukan, mereka penjajah. Masa penjajah punya self defense? Gak bisa. Self defense itu hanya dimiliki oleh korban. Mereka bukan korban, mereka pelaku, ya kan? Karena status, makanya perlu objek hukumnya harus jelas ya. Karena mereka statusnya adalah pelaku penjajahan. Jadi kalau pelaku penjajahan tidak melekat pada dirinya self defense. Masa Belanda misalnya dulu Belanda misalnya membantai massal sebuah desa. Kan penjajah Belanda dulu juga sering melakukan pembantaian massal. Terus kata Belanda, loh kami membela diri, nggak bisa kan? Karena mereka penjajah, sehingga apapun yang dilakukan oleh bangsa terjajah untuk menyerang penjajahnya itu adalah hak mereka, gitu kan, hak si bangsa terjajah ini. Dan si penjajah tidak bisa mengatakan loh kami membela diri, nggak bisa gitu. Nah itu makanya ini kalau di logika, di ilmu mantik ini itu falasi ya, non causa pro causa. Jadi salah dalam menetapkan mana yang sebab, mana yang akibat ya. Yang jadi sebab itu bukan 7 Oktober gitu kan. Yang jadi sebab adalah 47 ketika tiba-tiba PBB menetapkan tanah itu dibagi dua dan kemudian rezim Zionis kemudian melakukan pembunuhan, penjajahan dan lain-lain yang berlangsung sampai 75 tahun sampai hari ini. Dan akibatnya adalah perlawanan, dimanapun bangsa-bangsa terjajah pasti melawan gitu kan. Ya itu. Nah untuk yang sesi advisory opinion atau nasihat hukum dari ICJ ini kan belum diputuskan, belum diberikan gitu. Andai kata misalnya kemudian advisory opinion ini kemudian memberikan pendapat bahwa hal yang telah dilakukan oleh Israel ini sebenarnya termasuk ke dalam pendudukan ilegal, okupasi ilegal gitu. Sejauh apa ini kemudian dapat mempengaruhi situasi di Palestina termasuk untuk mencari solusi? Ya, sebenarnya seperti yang pertama saya sampaikan ya. Ketika ada produk hukum keluar, harus ada yang menegakkan kan. Problemnya untuk isu Palestina Israel ini nggak ada yang menegakkan gitu kan. Jadi kalaupun nanti ada keputusan menyatakan bahwa Israel bersalah, ya sudah gitu kan. Tidak ada yang bisa dilakukan karena yang melakukannya nggak ada gitu ya, polisinya tidak ada. Jadi kalau kita kembali ke resolusi PBB nih, resolusi PBB mengatakan bahwa harus ada gencatan senjata 2 minggu. Hari Senin tuh keputusannya, malamnya kan langsung ngebom lagi Israel. Jadi sama sekali nggak ada yang menetapkan, tidak ada yang bisa, tidak ada yang menegakkan hasil resolusi itu. Jadi yang harus dilakukan sebenarnya sidang lagi, Dewan Keamanan PBB sidang lagi menentukan kepada siapa mandat penegakan hukum itu. Nah itu belum dilakukan. Yang pernah terjadi itu PBB tahun 2011. Tahun 2011 itu kan Presiden Gaddafi Libya itu dituduh ya, belum tentu sebenarnya, dituduh melakukan pembantaian massal kepada
rakyat Libya. Kemudian Dewan Keamanan PBB ya sudah resolusi mengecam udah. Tapi kemudian ada lagi resolusi yang memberikan mandat kepada NATO untuk melakukan hal-hal yang diperlukan untuk melindungi rakyat sipil. Nah kan ada tuh memberikan pada NATO, NATO-nya langsung tuh ngebom Libya. Padahal sebenarnya waktu itu belum terbukti apakah betul Gaddafi melakukan pembantaian massal. Nah, untuk masalah Palestina ini juga harusnya ada lagi sidang lagi memberikan mandat kepada siapa? Bisa kepada pasukan perdamaian PBB misalnya gitu kan, untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sehingga betul pasukan perdamaian PBB turun ke Gaza. Nah, itu yang harus dilakukan. Penegakan hukumnya itu nggak ada gitu. Jadi yang tadi ditanyakan, nanti kalau ada hasil hukum, ada keputusan hukum, ya itu kita sambut ya. Ketika memang terbukti bahwa Israel salah menurut hukum, ya itu adalah hal yang baik ya. Artinya maksudnya ya alhamdulillah ada hukumnya berarti kan. Cuma pertanyaannya penegak hukumnya siapa? Nah itu yang kemudian harus diputuskan oleh komunitas internasional sebenarnya. Ya, ini diskusinya cukup banyak dan dalam sekali ya Bu ya, terkait beberapa posisi dari badan-badan internasional tadi. Dalam majelis ilmu kali ini juga saya dititipkan untuk membuka tanya jawab. Ibu barangkali dari yang hadir ingin memberikan pertanyaan langsung kepada Ibu Dina terkait tema di kita hari ini. Barangkali saya buka dulu untuk 2 pertanyaan kalau misalnya ada. Boleh ya, silahkan. Maaf, ada kontradiksi dalam pernyataan Bu Dina. Bu Dina mengatakan bahwa PBB memiliki pasukan penjaga perdamaian. Kemudian Bu Dina mengatakan PBB tidak punya polisi. Apakah pasukan perdamaian itu tidak bisa disebut polisi? Terima kasih. Boleh satu, terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Boleh satu lagi dari sisi kanan, kalau misalkan ada pertanyaan. Kalau belum mungkin boleh dijawab dulu oleh Ibu langsung. Iya, PBB nggak punya polisi. Jadi pasukan perdamaian itu dibentuk untuk kasus. Jadi misalnya, oh ada kasus di sini baru dibentuk pasukan perdamaian gitu. Jadi maksud saya sejauh ini untuk isu Palestina Israel belum ada gitu kan. Siapa nih yang mau menegakkan hukumnya itu? Makanya istilah saya kalau kalau di pengadilan biasa ada yang terdakwa sudah vonis sudah jatuh, oh harus dipenjara sekian tahun kan ada polisi tuh yang menangkap orang itu masukin ke penjara. Tapi untuk kasus ini belum ada siapa yang melakukannya. PBB belum memberikan mandat gitu. Jadi harusnya ada sidang lagi untuk kemudian menetapkan itu yang mandat penegakan hukumnya diberikan kepada siapa. Salah satunya ya ke pasukan perdamaian yang dibentuk ya. Jadi itu pasukan perdamaiannya berdasarkan keputusan PBB, bukan dia standby terus itu enggak. Jadi maksudnya oke, ini kita bentuk untuk kasus ini, kita bentuk untuk kasus ini gitu. Maksudnya seperti itu Pak. Mungkin ini ya. Makasih Ibu jawabannya. Mungkin ini juga jadi banyak pertanyaan orang kali ya Bu ya. Kenapa sih misalnya dari Mahkamah Internasional tuh nggak bisa langsung membuat keputusan bahwa dilakukannya gencatan senjata di Palestina gitu. Mahkamah Internasional? Ya ICJ, Mahkamah Internasional. Karena kan tuntutannya bukan itu ya. Ya karena Afrika Selatan memberikan file tuntutannya adalah untuk minta supaya ICJ atau pihak pengadilan menetapkan ini ada genosida gitu kan. Ya jadi bukan tuntutannya gencatan senjata nggak gitu kan. Ya, ya. Tapi mungkin banyak yang belum tahu juga kan ya Bu ya, gitu. Gimana kenapa nggak langsung gencatan senjata, tapi tadi seperti yang Ibu terangkan bahwa dari Mahkamah Internasional juga hanya bisa memutuskan berdasarkan permohonan yang dibuat dan permohonannya itu
memang fokus di tentang tindakan genosida Iya. dari Israel itu Jadi kan justru memang saya pikir hebatnya Afrika Selatan itu dia sebenarnya mengajukan tuntutan gitu ya dengan antisipasi bahwa kalau yang diminta adalah hukum yang tetap itu pasti bertahun-tahun, ya kan? Wow, nanti sidang bolak-balik kayak gitu kan. Tapi ini yang diminta, oke, ini sudah ada kemungkinan atau sudah kelihatan indikasi kuat nih, ini ada genosida, tolong kasih perintah supaya Israel menghentikan. Nah, nanti habis itu baru sidang lagi. Makanya sidangnya masih terus berlangsung kan? Baru Iya. putusan sementara. Iya, betul. Dan juga nilai strategis selanjutnya dari tuntutan ICJ ini sebenarnya kan orang semua udah tahu Israel melakukan kejahatan A, B sampai Z gitu ya, banyak banget. Tapi kan belum ada yang dikumpulkan jadi satu dalam sebuah tuntutan hukum yang dibacakan secara resmi di depan pengadilan gitu. Nah, itu luar biasa ini tindakan yang sangat sangat strategis yang dilakukan oleh Afrika Selatan. Jadi itu menjadi dokumen hukum gitu kan? Iya. Tadi juga mengutip kembali dari yang Ibu sampaikan bahwa beberapa produk hukum kemudian yang telah dikeluarkan itu tetap pertanyaannya adalah pada penerapannya. Namun memang ini kan karakteristiknya hukum internasional ya Bu ya, beda dengan hukum nasional yang memang sudah jelas siapa yang kemudian instansi yang kemudian bisa menerapkan hukum tersebut ataupun memaksakan seseorang untuk melaksanakan produk hukum tersebut. Tapi karena ini sifatnya adalah koordinatif di mana setiap negara itu sebenarnya berdaulat gitu kan. Jadi sehingga timbullah kebingungan ini siapa yang kemudian harus melaksanakan, siapa yang bisa memaksakan gitu. Namun kalau misalnya kuncinya itu sebenarnya ada di Dewan Keamanan PBB, seperti yang Ibu bilang bahwa seharusnya dari Dewan Keamanan PBB itu mengeluarkan mandat, siapa yang diberikan mandat ini. Tetapi ketika kita berbicara Dewan Keamanan PBB, maka kuncinya balik lagi adalah di Amerika gitu. Karena upaya-upaya itu kan sudah ada Bu, tapi kemudian kembali di veto lagi oleh Amerika Serikat dan sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana ya Bu secara geopolitiknya masyarakat internasional ini kemudian bisa memaksa Amerika gitu untuk kemudian ya seperti itu bisa mengeluarkan mandat seperti itu. Ya, memang kuncinya di Amerika Serikat sehingga hukum internasional itu bisa disebut seolah-olah hukum rimba ya. Artinya yang kuatlah yang bisa memainkan hukum itu gitu. Contohnya tadi Libya itu, tadi kasus Libya itu. Karena memang Amerika Serikat berkepentingan untuk menggulingkan Gaddafi ya, bisa tuh dipakai gitu kan untuk mengeluarkan resolusi PBB yang memberikan mandat pada NATO. Nah sekarang kenapa kok kuncinya Amerika? Pertama karena memang Israel tidak mungkin melakukan kejahatannya di Palestina tanpa dukungan dari Amerika Serikat. Amerika Serikat itu ngasih dana, ngasih senjata dan ngasih dukungan politik termasuk di PBB. Kalau sedikit saja ada resolusi yang merugikan Israel langsung di veto gitu. Nah sekarang pertanyaannya gimana sih cara melawan Amerika? Iya memang seharusnya Amerika diboikot juga gitu kan. Karena memang artinya gini, kenapa sih pertanyaannya, kenapa kok Amerika Serikat terus melanjutkan bantuannya kepada Israel? Karena produsen-produsen senjatanya mendapat keuntungan besar, ya kan? Berarti ekonominya Amerika di sini yang berperan. Nah, artinya untuk meruntuhkan Amerika berarti kan ekonominya dong yang diputuskan gitu ya. Artinya memang perlu ada upaya untuk gimana caranya supaya ekonominya Amerika Serikat juga ada masalah sehingga dia nggak punya pilihan lain selain mendengarkan opini publik, mendengarkan tuntutan publik dunia gitu kan. Nah, tapi untuk menuju ke situ tentu perlu upaya penyadaran publik gitu ya. Artinya kita masyarakat sipil punya tanggung jawab nih secara individu untuk terus bersuara, untuk terus melakukan protes gitu kan. Kalau ada aksi demo misalnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat publik di Amerika Serikat sendiri sudah melakukan itu ya. Bahkan mereka tuh didatengin tuh anggota Kongres satu demi satu ya, didatengin terus langsung digeruduk gitu kan. Anda kenapa mendukung genosida? Anda kenapa mendukung pembunuhan pada bayi?
Ada 13.000 bayi dibunuh, anak-anak dibunuh, kok ada dukung? Jadi didatangi langsung. Karena kan proses pengambilan keputusan di Amerika Serikat kan di DPR-nya ya, di parlemennya. Nah, anggota parlemennya ini banyak yang sudah dibayar atau didanai oleh perusahaan-perusahaan senjata tadi, kan gitu. Makanya mereka mengambil keputusan terus ngasih bantuan senjata ke Israel. Nah, publik di Amerika sudah menyadari itu sehingga mereka sudah melakukan aksi-aksi itu, aksi demo besar-besaran, didatenginlah itu bahkan ke rumahnya gitu ya, ke rumah anggota parlemen Amerika tuh didatengin di depan rumahnya, orang apa istilahnya nongkrongin halamannya gitu ya, untuk membuka hati orang-orang ini supaya berhenti mendukung Israel gitu. Nah, saya pikir ya kita sekecil apapun ya, kita menunjukkan dukungannya dengan cara-cara seperti ini ya. Kita berusaha melawan kekuatan Amerika Serikat ini ya dengan kemampuan kita masing-masing lah. Kalau kita cuma bisa medsos ya udah medsos gitu. Orang Amerika Serikat sendiri ketika dia ada di Amerika Serikat ya apa yang mereka lakukan sekarang udah luar biasa yang mereka lakukan ya. Sampai di depan Gedung Putih juga demo besar-besaran, nah itu yang mereka lakukan. Iya Bu. Dan sebenarnya juga secara masyarakat global juga sudah mulai berbeda juga ya Bu ya, tanggapannya terhadap konflik ini berbeda dengan dahulu-dahulu di mana banyak kebenaran-kebenaran yang ditutupi gitu, tapi dengan berbagai upaya yang telah dilakukan banyak kebenaran-kebenaran yang terungkap yang juga udah nggak bisa lagi ditutupi oleh media barat gitu sebenarnya, dan banyak masyarakat-masyarakat yang kemudian juga tercerahkan dengan kebenaran-kebenaran ini. Baik, barangkali ada pertanyaan lagi ya, boleh? Ini saya mengambilkan mic untuk Bu Dewi, silakan Bu Dewi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mendengarkan pemaparan Bu Dina ikut gemes sekali rasanya. Pertanyaan saya begini ya, karena sebetulnya umat Islam di penjuru dunia ini kan berlimpah jumlahnya. Nah, apakah tidak memungkinkan dilakukan pendekatan-pendekatan ke seluruh berbagai negara Islam itu untuk mendesak ya PBB agar menunjuk, jadi sebetulnya siapa, pihak mana yang akan ditunjuk sebagai penengah itu yang membawa misi perdamaian. Kalau saya cermati kan cenderung genosida terjadi tapi pasif gitu, semuanya hanya menonton sambil ngedumel gitu. Saya juga sempat berpikir begini ya, apakah memungkinkan Bu Dina yang sangat bernas gini ya, mempelajari konflik-konflik seperti ini itu menjadi duta gitu yang mengontak gitu Bu Dina. Ya, atau siapa gitu. Ya kan sebetulnya clue-nya sudah ada ya Bu ya, clue-nya ada gitu bahwa harus ada pihak yang kalau misalkan demo-demo di Amerika juga tidak didengar, mungkin jadi sifatnya itu government to government gitu ya. Jadi seluruh pemimpin-pemimpin Islam atau yang mayoritas penduduknya beragama Islam itu mendesak gitu, membuat surat pernyataan mendesak PBB atau Amerika untuk menghentikan itu karena ini hukum rimba kan, yang berkuasa Amerika gitu kan. Nah, fakta-fakta di bawah bahwa memang sekarang ini terjadi pembunuhan massal besar-besaran dan kenapa kita harus mendiamkan gitu? Kira-kira kalau seperti itu gimana Bu Dina? Memungkinkan nggak ada segelintir manusia yang terus, jadi bukan kalau bersuara langsung ke sana personal kan tidak didengar. Tapi kalau pemimpin negara Islam itu bersatu mengeluarkan semacam pernyataan untuk mendesak gitu, terus menerus gitu, mengajak bertemu, mendesak, barangkali itu akan menjadi sebuah solusi. Mungkin ini yaitu gagasan dari rakyat jelata lah. Demikian Bu Dina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan sedikit Bu Dina, ini titipan pesan dari Usmif. Kebetulan belum tadi itu Usmif itu
share tentang Freedom Flotilla Coalition. Itu tuh sebenarnya siapa dan bagaimana ceritanya gitu. Terima kasih Bu Nina. Ya, makasih untuk Ibu Nina dan juga Bu Novi. Mangga, silakan Ibu. Baik, kalau seruan negara Muslim ya, negara Islam itu kan sudah bersatu dalam OKI ya, Organisasi Kerjasama Islam. Nah itu kalau soal seruan sih udah nggak kurang-kurang Bu. Jadi kalau mereka udah sangat banyak gitu ya melakukan upaya diplomatik untuk meminta kepada PBB supaya melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan. Tapi kan ya memang tidak didengar juga. Nah sebenarnya yang berdampak itu aktivitas real gitu loh. Jadi kalau memprotes semuanya memprotes gitu ya. Membantu Palestina semuanya membantu gitu kan. Arab Saudi itu duitnya besar tuh buat Palestina. Qatar, Kuwait ngasih duit banyak buat Palestina. Tapi bantuan kemanusiaan gitu loh. Padahal kita tahu yang dibutuhkan saat ini adalah perjuangan kan, perlawanan. Nah nggak mau tuh mereka bantu. Bahkan misalnya sekarang ini Yaman itu kan memblokir Laut Merah ya. Dengan tujuan memblokir logistik. Jadi pokoknya kapal-kapal kalau mau masuk ke Israel dilarang sama mereka, ditembak. Kalau berani melawan dirudal gitu, berani maju terus gitu ya. Tapi ada peringatan dulu, maksudnya nggak langsung mendadak ditembak nggak, tapi melalui radio kan ada frekuensi radio tertentu, ngomonglah sama kapal ini. Anda kami perintahkan untuk berbalik arah. Anda kami perintahkan untuk berbalik arah. Kalau masih lanjut, resikonya ditanggung sama Anda. Jadi ada peringatan dulu seperti itu gitu kan. Apa tujuannya Yaman? Ya supaya nggak ada logistik ke Israel. Tapi apa yang dilakukan oleh negara-negara Arab? Itu kapalnya mendarat berlabuhnya di Dubai. Terus dari Dubai pakai truk masuk ke Saudi. Dari Saudi masuk ke Jordan. Dari Jordan masuk ke Israel. Ya kan yang berpengaruh, ya maksudnya padahal mereka mengecam genosida nggak? Iya, kalau mengecam sih iya gitu ya. Maksudnya, kami mengharap kami minta supaya Israel menghentikan kejahatannya. Ngomong sih iya, tapi realnya kan yang berdampak yang realnya kok tetap bantu logistik. Padahal jelas yang namanya perang itu butuh logistik. Kalau logistiknya diputus, itu Israel akan cepat menyerah itu gitu, berhenti dia memerangi Palestina. Nah itu problemnya itu seperti itu. Nah sekarang pertanyaannya kenapa kok rezim-rezim monarki Arab itu kok terus membela Israel meskipun pura diam-diam ya. Maksudnya kalau bicaranya sih iya sih ya mengecam Israel gitu ya, mengecam penjajahan Israel. Tapi kok tetap seperti itu? Nah itu karena mereka sendiri rezim-rezim monarki ini adalah rezim yang takut pada Amerika Serikat gitu. Nah padahal kalau rakyatnya gimana? Rakyatnya demo besar-besaran, ingin supaya mereka dibuka perbatasan, ingin bantu Palestina secara langsung, yaitu problemnya. Kemudian yang terakhir terkait Freedom Flotilla, setahu saya itu gerakan masyarakat sipil ya. Cuma dan kalau yang dulu itu sponsor utamanya tuh Turki, kalau saya nggak salah yang dulu ya, nggak tahu yang sekarang-sekarang, saya takut salah, tapi yang saya tahu itu memang gerakan masyarakat sipil yang ingin menghantar bantuan lewat laut gitu. Cuma sampai hari ini kan masih belum bisa ya, jadi masih blokadenya masih terlalu kuat. Ya mungkin itu, makasih. Ya, mungkin tadi juga melanjutkan ya dari pertanyaannya Bu Nina gitu, dan mungkin juga masih ya banyak yang bertanya juga dari upaya Indonesia itu sendiri Bu Dina. Apakah upaya yang dilakukan Indonesia saat ini itu sebenarnya sudah hal maksimal yang bisa dilakukan oleh Indonesia, atau sebenarnya ada upaya-upaya yang belum dan bisa dilakukan oleh Indonesia? Belum maksimal ya, karena Indonesia masih fokus di diplomatik dan bantuan kemanusiaan ya. Nah apa yang bisa dilakukan itu kita bisa melakukan banyak hal, yaitu yang paling penting itu masalah logistik untuk Israel ini. Apa itu ekonomi? Kita bisa melakukan pemboikotan ekonomi secara resmi
ya, meskipun memang resikonya besar gitu ya, tapi itu resiko itulah yang diambil oleh negara-negara yang betul-betul membela Palestina. Contohnya Iran ya, Iran itu kan betul-betul membela perjuangan Palestina, resikonya apa? Diembargo lah, disanksi macam-macam kan gitu ya. Nah Indonesia itu sepertinya belum sanggup kalau mengambil resiko itu gitu ya. Jadi sekarang ya sebatas diplomasi, memberikan bantuan kemanusiaan seperti itu. Jadi masih belum berani lah untuk melakukan hal yang lebih besar. Yang lebih besar itu apa yang tadi ekonomi itu ya, boikot ekonomi itu penting banget. Ya, terima kasih Ibu. Ya, kita masih ada waktu. Barangkali mau ada, saya buka satu pertanyaan lagi saja. Pertanyaan terakhir, apa ada ya? Ada 2. Barangkali nanti kalau cukup boleh ditambah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bu Dina, kalau dibandingkan dengan sejarah kemerdekaan Indonesia gitu ya, antara Palestina dan Indonesia, sebetulnya kan Indonesia itu mungkin lebih beban untuk bisa merdekanya lebih berat gitu ya. Karena kita kan bangsa berbagai suku ya, berbagai pulau, berbagai bahasa gitu ya. Kelihatannya kita untuk bisa merdeka itu akan lebih sulit gitu. Karena kita memang bangsa daerah yang sangat besar, sangat luas gitu. Nah, kalau dibandingkan dengan situasi di Palestina, sejarah panjang kemerdekaannya sampai sekarang, sebetulnya apa sih sehingga yang saya lihat sebetulnya Palestina harusnya lebih gampang merdeka gitu ya dibandingkan dengan Indonesia gitu. Karena ruang lingkup luas area dan sebagainya tadi gitu ya. Kayaknya sih lebih gampang Palestina untuk merdekanya dibandingkan dengan Indonesia. Nah, pertanyaan adalah sebetulnya masalah apa sehingga Palestina ini sulit untuk merdeka gitu. Terima kasih. Boleh dari Ustadz Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit menambahkan saja pertanyaan ini sebagai orang awam. Terima kasih penjelasan Bu Dina yang sangat gamblang sejak awal tadi. Sebagai orang awam, saya punya pertanyaan yang sepertinya belum saya temukan jawabannya dalam banyak podcast tentang Palestina. Menyangkut apa yang sekarang sedang berlangsung di Mahkamah Internasional. Sekali lagi pertanyaan orang awam yang tidak paham hukum internasional. Sepanjang yang Ibu Dina ketahui, apa hal yang paling maksimal yang bisa terjadi dalam proses persidangan yang terjadi di Mahkamah Internasional terhadap pelaku kejahatan internasional seperti Israel? Apakah pernah ada presiden sebelumnya ketika kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang sangat berat, bahkan genosida seperti ini, itu mendapatkan sanksi berat melalui Mahkamah Internasional dan itu bisa diterapkan pada negara yang melakukannya? Pada saat apa yang sekarang terjadi di Mahkamah Internasional, kita tentu memberikan apresiasi dan rasa terima kasih sebesar-besarnya pada negara-negara yang mengajukan ini ke Mahkamah Internasional. Apa hasil maksimal Bu yang bisa kita harapkan dari apa yang sedang berlangsung di Mahkamah Internasional itu? Atau kita tidak bisa berharap banyak juga seperti yang terjadi di PBB yang memang ada hak veto dari beberapa negara terutama Amerika Serikat. Adakah harapan atau secerca harapan yang bisa kita tunggu dari proses yang sedang berlangsung di Mahkamah Internasional yang proses itu bisa berdampak sangat signifikan pada Israel dan gerakan Zionisnya? Terima kasih Bu. Baik, pertanyaan tadi, kenapa kok Palestina sulit sekali merdeka? Saya pikir itu terkait dengan pembandingannya tidak setara ya. Jadi karena dari untuk Palestina ini dia sangat dipengaruhi oleh negara-negara di sekitarnya. Dinamika politiknya itu dinamika politik negara-negara sekitar Palestina itu sangat berpengaruh pada perjuangan orang-orang Palestina. Misalnya apa? Misalnya awalnya kan yang angkat senjata itu PLO ya, dan itu betul-betul kuat awalnya itu. Tapi kemudian tiba-tiba Jordania takut ini rajanya takut
disaingi sama Yasser Arafat. Nah kayak gitu. Akhirnya diusirlah Yasser Arafat. Terus kemudian tiba-tiba saja di Libanon misalnya kan, ketika Yasser Arafat ada di Libanon, pejuang Palestina waktu itu ada di Libanon, kemudian ditekan juga mereka. Pihak Libanonnya juga nggak mau membela gitu kan. Akhirnya keluarlah Yasser Arafat dari Libanon. Jadi tidak ada dukungan lah dari negara-negara di sekitarnya. Padahal itu krusial, penting sekali ada dukungan dari negara sekitar itu gitu. Itu mungkin yang ininya. Dan kemudian mereka itu kan sangat dihalangi untuk mendapatkan senjata ya. Sehingga butuh puluhan tahun gitu kan. Sekarang 75 tahun ini ya. Butuh puluhan tahun dan butuh ada satu negara yang berani untuk ngasih senjata itu. Berani untuk ngasih teknologi itu. Siapa itu? Iran gitu kan. Dan itu diakui terbuka oleh orang-orang Palestina sendiri. Hamas Yahya Sinwar itu terbuka banget ngomong, oh iya kita nggak akan punya senjata kalau nggak Iran yang kasih gitu. Dan resiko yang diterima Iran luar biasa kan, dia di embargo dan lain-lain. Ekonominya sangat sulit saat ini gara-gara itu kan dituduh membantu terorisme. Indonesia mau kerja sama Iran sekarang juga sulit. Kenapa? Karena Iran itu masuk list negara-negara pendukung terorisme. Jadi kita mau transaksi sama Iran itu tidak bisa langsung pakai dolar kayak gitu. Untungnya Indonesia sudah punya keberanian juga melepaskan dolar sehingga Indonesia dan Iran sudah bikin perjanjian jual belinya dengan mata uang lokal. Nah itu berarti memang butuh keberanian memang dari negara-negara sedunia untuk kompak melawan gitu ya. Mungkin situasi seperti itu kalau untuk Palestina ya. Jadi memang mazlumnya itu benar-benar mazlum ya, terzolimi itu karena yang menjadi lawan dia itu bukan cuma Israel ternyata ya, tapi justru saudara-saudari sendiri juga yang di sekitar gitu. Tuh, kemudian kalau terkait putusan ICJ itu kan berdasarkan tuntutan. Kalau tuntutannya hanya menetapkan genosida, ya sudah, ya atau tidak kan berarti seperti itu. Tapi kalau nggak salah yang Slobodan Milosevic itu International Criminal ICC ya. Ada lagi mahkamah yang lain gitu. Kalau misalnya diajukan tuntutannya ke ICC dan objek hukumnya Netanyahu, nah bisa tuh. Jadi bahwa ini penjahat perang dan harus dipenjara, nah itu pernah terjadi sebelumnya gitu ya. Yang Slobodan Milosevic itu ya, karena dia dianggap melakukan kejahatan kemanusiaan. Tapi tuntutannya ke ICC bukan ke ICJ. Seperti itu Ustaz. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Barangkali ini juga menuju ke pertanyaan-pertanyaan terakhir Ibu. Tadi memang secara garis besar gitu bahwa walaupun kita melihat sudah ada upaya-upaya internasional melalui kerangka hukum internasional ini sudah dilakukan gitu, tapi pada kenyataannya seperti yang Ibu sebutkan bahwa masih jauh gitu yang bisa diupayakan hingga kemudian hukum internasional ini tidak hanya kemudian dikeluarkan sebagai putusan ataupun resolusi, tetapi juga ada upaya-upaya yang bisa dilakukan gitu. Dan pertanyaannya, walaupun terlihatnya kemudian hukum internasional ini sifatnya masih lembut sekali ya Bu, makanya ada istilah kalau di kita itu hukum internasional itu bentuknya soft law gitu, apakah tetapi apakah bisa ya Bu, upaya-upaya ini itu sebenarnya kita jadikan sebagai batu loncatan terhadap tindakan selanjutnya, ataupun sebenarnya sebagai upaya-upaya untuk membangkitkan opini-opini publik sehingga terjadinya gerakan-gerakan yang justru munculnya dari bawah gitu. Karena selama ini dari atas kita nggak terlalu banyak berjalan maju gitu. Tetapi ini ada upaya-upaya gerakan-gerakan di bawah yang kemudian bisa mendorong orang-orang yang punya kuasa gitu untuk bisa bergerak gitu. Baik, kalau menurut saya keputusan ini ya hukum-hukum internasional atau produk-produk hukum internasional itu tetap penting. Karena misalnya kalau saya ngomong Israel itu penjajah, itu saya punya hukum internasional jadi landasan. Loh ini ada resolusi ini, jadi ada landasan buat saya ketika mengatakan Israel itu penjajah, Israel itu kekuatan pendudukan. Lalu misalnya saya bilang, oh Israel itu melanggar hukum internasional, melanggar konvensi Jenewa. Ada hukum internasional yang bisa saya pakai gitu. Jadi memang
ada kan resolusi yang mengatakan bahwa oh ya Israel melanggar Konvensi Jenewa tentang pendudukan di tepi barat itu. Nah, yang membangun illegal settlement. Nah, jadi memang betul bahwa produk-produk hukum internasional itu penting dikeluarkan untuk memberikan kepastian hukum ini loh. Status Israel itu seperti itu. Sehingga itu akan menjadi landasan orang masyarakat sipil untuk berjuang gitu ya. Jadi ketika misalnya orang-orang Amerika Serikat dia menuntut pemerintahnya sendiri bahwa pemerintah harus menghentikan bantuan kepada Israel, ada nih landasannya. Ini kan sudah ada keluar hukumnya. Anda harusnya menaati hukum ini gitu ya. Jadi memang harapannya ada di masyarakat sipil sebagai pelaksana sebenarnya sekarang ini. Karena kalau berharap pada Dewan Keamanan PBB sebenarnya jauh. Harusnya jadi kalau ICC memberikan keputusan, ICG memberikan keputusan, itu pelaksananya Dewan Keamanan PBB. Jadi Dewan Keamanan PBB harus sidang untuk melaksanakan hasilnya ini. Tapi kan sulit berharap ya, karena dengan situasi seperti ini. Tapi masyarakat sipil bisa memanfaatkannya untuk menekan atau mendorong pemerintah di negara mereka masing-masing sebenarnya, termasuk kita di Indonesia. Kalau kita bisa ngomong juga sama pemerintah Indonesia, ini loh sudah keluar hukumnya. Indonesia harusnya memberikan langkah yang lebih tegas lagi gitu kan. Jangan sekarang udah bagus alhamdulillah gitu ya, tapi cobalah cari yang lakukan yang lebih berdampak lagi. Nah gitu ya. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih banyak sekali ini ilmu yang sudah diberikan. Banyak sekali dari mulai kita masuk ke hukum internasional, kemudian juga dari sisi politiknya juga gitu. Kemudian juga upaya-upaya konkret yang juga bisa kita lakukan sebagai masyarakat sipil gitu ya Bu ya. Barangkali sebelum saya kemudian sampai kepada kesimpulan dari Ibu mau menyampaikan final statement. Ya, udah. Oke, baik. Terima kasih. Akhirnya kita sampai kepada penghujung dari majelis ilmu kali ini. Semoga majelis ilmu ini kemudian bisa memberikan banyak manfaat dan juga bisa memberikan semangat maupun dorongan terhadap posisi yang harus kita ambil sebagai masyarakat sipil terhadap peristiwa penyerangan masif yang dilakukan oleh Israel. Tidak hanya penyerangan masif tetapi juga pendudukan di Palestina. Dan beberapa poin yang tadi bisa saya simpulkan adalah bahwa tadi sekalipun kemudian hukum internasional masih memiliki banyak pertanyaan sejauh apa dampaknya yang bisa diterapkan di Palestina, tetapi setidaknya itu kemudian bisa memberikan kepastian hukum terhadap kita yang bisa kita jadi dasar untuk perlawanan masing-masing negara maupun kita sebagai masyarakat sipil. Kemudian ada upaya-upaya lain yang kemudian juga bisa kita maksimalkan, kita bisa terus menyuarakan pendapat-pendapat kita dan kemudian Indonesia sebagai negara juga bisa melakukan upaya yang lebih konkret, tidak hanya kemudian melalui jalur diplomatis tetapi kemudian juga melalui jalur ekonomi, begitu. Kemudian izinkan sebagai akhir penutup kata, izinkan juga saya mengutip sedikit dari apa yang Ibu Retno selaku Kemenlu Indonesia yang disebutkan oleh beliau di dalam statementnya pada saat sesi dengar di Mahkamah Internasional. Beliau menyebutkan bahwa no state should be granted to do anything they want to a weak state. Dan itulah kemudian fungsi dari hukum internasional, bahwa berdasarkan hukum internasional tidak ada negara pun yang bisa diberikan hak untuk melakukan apapun terhadap negara yang lebih lemah. Jadi kita juga punya harapan bahwa hukum internasional ini ke depannya tidak hanya diserukan tetapi juga bisa diimplementasikan dengan kerangka-kerangka yang ada. Terima kasih. Satu lagi, dan semoga perjuangan dari rakyat Palestina ini kemudian tetap menjadi pengingat kita terhadap perjuangan terhadap kezoliman. Terima kasih sekali lagi. Ibu boleh.
Ya, saya juga lupa tadi mohon maaf kalau ada kesalahan. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat dan bisa dihitung sebagai ibadah kita ya untuk membantu Palestina, karena kita mendiskusikan dan mudah-mudahan bisa dilanjutkan dengan berjuang apa yang bisa dilakukan oleh masing-masing kita. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari saya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.